Gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, ya. Kumaha, Damang, ya. Gubernur Jawa Barat, kebetulan Gerindra, kebetulan, tapi kalau brengsek, Ya ini kan ada Pramono Anum juga di samping beliau. saya usut kau, tapi saya yakin kau tidak brengsek. Martamis, mari kita tetap optimis. Udah sih ini mah apa kayaknya musik dong. Saya hari ini kedatangan Kiai. Ya masalah sebenarnya itu karena mobil pemilik rental parkir di depan pintu keluar masuk. Terus mobilnya dipindahin, suara gasnya kedengeran, ngeganggu. Akhirnya ngegas langsung, akhirnya berantem ribut, viral. Kayak gitu doang sih kayaknya. Sederhana ya, tapi ternyata membuka banyak tabir yang lain-lain. Luar biasa. Ya, hari ini rapat menyelesaikan parung panjang dengan dua solusi. Solusi pertama adalah jalan provinsi dibangun oleh pemerintah provinsi tahun ini, ya kan? Kemudian jalan tambang, apakah itu tol tambang atau jalan tambang khusus untuk penambang, mobil tambang, itu dibangun tahun depan dengan proses kita tempuh, baik proses investasi pemerintah provinsi melalui jalan tol dan pemerintah kabupaten, maupun nanti investasi dari para pengusaha tambang itu sendiri. Tetapi itu akan tetap berjalan prosesnya. Kemudian khusus di internal provinsi, dulu ada BUMD yang sudah mendapat alokasi 70 miliar ya. 70 miliar untuk uangnya segera dikembalikan ke kas daerah untuk dibangunkan menjadi jalan provinsi, parung panjangnya dibangun. Jadi solusinya itu. Kemudian untuk warga yang mendapat musibah, meninggal diakibatkan kelalaian dalam pengelolaan jalan, kelalaian karena pengendara kendaraan yang bertonase tinggi dan ragam kecelakaan, kami akan berikan kompensasi, ya kan, uang duka bagi keluarga walaupun terlambat. Kita hitung 6 tahun ke belakang itu, dan saya tadi menjanjikan 50-100 juta per orang yang meninggal. Untuk jumlahnya berapa Pak? Jumlah orang yang 194. 194. 6 tahun terakhir Pak ya? 6 tahun terakhir. Gitu. Pak Jen, untuk jalan Nggak ya datanya ya tadi ya 6 tahun terakhir ya, bahkan data dari 6 tahun terakhir 194 per orangnya 50-100 juta. Wah, itu berarti sekitar kalau dihitungnya 50 juta berarti kali 100 aja udah 5 miliar. 5 triliun, 500 miliar ya. Ya banyak lah, itu banyak, itu uang yang banyak sekali. Tapi ya itu salah satu solusi kan, dan solusinya lagi adalah buat jalan tambang, tapi bukan di tahun ini, tapi di tahun kedua. Jadi solusi Kang Deddy adalah jalan parung panjang harus disterilkan dari mobil-mobil besar dengan penambangan ditutup sehingga operasi akan berhenti. Jalan provinsi akan dibangun di parung panjang untuk diperbaiki karena memang rusaknya luar biasa. Jadi akan diperbaiki, sudah baik. Nah nanti di tahun kedua akan dibuatkan jalan khusus tambang, karena kan tambangnya berizin ya. Jadi mungkin kayak ceknya seperti apa dan lain-lain, tapi supaya jalan tambang dengan jalan umum untuk orang-orang khalayak masyarakat beda gitu. Jadi tidak akan bersinggungan gitu. Tidak akan bersinggungan dengan masyarakat gitu, sehingga dibuatkan tol khusus untuk kendaraan tambang. Dan gimana nanti itu sistemnya tuh? Karena nanti kan kalau misalnya itu jalan tambang ujung-ujungnya nanti balik lagi ke suatu wilayah yang bukan tambang, nanti ujung-ujungnya harus penuh full, berarti tol tambang itu harus jadi sampai ke keluar provinsi gitu. Kalau misalnya nanti itu barang tambangnya akan dibawa ke luar provinsi, berarti tolnya akan jalan sampai ke luar provinsi Jawa Barat, sampai sana bersambung ke tol dari provinsi lain gitu supaya tidak jadi semua wilayah itu nggak akan ketemu dengan si mobil tambang itu sama sekali gitu loh. Nah nanti kalau misalnya memang tambang di Jawa Barat itu akan dibuat banyak dan lain-lain, sudah dilihat lingkungannya dan lain-lain, mungkin bisa jadi jalan khusus tambang yang jalannya itu berhubung dari seluruh wilayah yang punya tambang gitu. Ya keren sih, keren. Ya tinggal waktu ya, karena butuh waktu kan. Jadi KDM fokus pengen benerin jalan sama kondisi-kondisi dengan kematian korban jiwa yang ada 194 jiwa itu
didata lagi, dilihat lagi dalam 6 tahun terakhir. 6 tahun terakhir loh. Berarti selama zaman pemerintahan dari Ridwan Kamil. Ya beliau ngambilnya di situ 6 tahun terakhir. Wagub ya, kami mohon bantuan kepada Wagub untuk masalah Parung Panjang. Parung Panjang. Siap, Parung Panjang selama kami menjadi Kapolres Bogor kurang lebih hampir 1 tahun 8 bulan, itu kasus kecelakaan yang diakibatkan baik itu lalainya si pengemudi, baik itu dari kontur jalan yang kurang memadai, jalan rusak dan sebagainya, itu menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Oke, Parung Panjang itu adalah jalan untuk kepentingan penambang. Mohon. Selama ini penambang menggunakan jalan warga. Jalan Kabupaten ya? Jalan kabupaten atau provinsi? Jalan provinsi. Menggunakan jalan provinsi. Sudah berapa korban di situ, Pak? Selama kami di sini hampir 100 lebih, Pak. Meninggal? Siap. Ya. Nah ini kan ada datanya dari Kapolres ya. Data kecelakaannya, data kehilangan nyawanya itu ada dari Kapolres. Yang artinya Kang Deddy bawa data itu sebagai bukti bahwa beliau mendengar dan menerima itu gitu loh. Sehingga jalan provinsi yang dikelola oleh Pemprov dipakai untuk jalan tambang yang keuntungannya masif bagi para pengusaha tambang, dinilai Kang Deddy tidak sesuai dengan kerugian yang terjadi pada warga. Makanya memutuskan untuk menutup Parung Panjang dan akan memperbaiki jalan provinsinya dan ingin supaya tidak dilalui lagi oleh pengusaha tambang. Salah satu caranya adalah apakah melalui dana dari apa gitu, atau nanti para pengusaha tambang menginvestasikan atau memberikan uang mereka untuk membangun sendiri jalan bagi truk-truk tambang mereka di tahun kedua kepemimpinan beliau. Jadi kayak ya udah tinggal setahun ini nanti bagaimana orang-orang yang kerja di tambang, sopir-sopir itu kelanjutannya apa, dikasih apa, mereka cari pekerjaan lain, apa nanti dikasih pekerjaan lain atau jadi supir yang lain. Karena kan bisa jadi nanti Kang Deddy kan kalau misalnya infrastruktur jalannya bagus, kendaraan umumnya nanti udah diperbanyak atau diperbarui, bisa jadi supir di kendaraan umum misalnya mungkin dan lain-lain. Ya mudah-mudahan selalu ada jalan untuk orang-orang yang optimis, ikhlas, dan berjalan di atas kebenaran. Yang benar itu yang kita sendiri nggak tahu. Gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, kumaha damang, ya. Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra, kebetulan, tapi kalau brengsek Ya ini kan ada Pramono Anum juga di samping beliau. saya usut kau, tapi saya yakin kau tidak brengsek. Tapi jangan salah, saya tahu ada kader-kader Gerindra yang, iya kan, begitu jadi bupati, wali kota, apa itu istilahnya tuh, bertatang betenteng. Gubernur Oh itu ya nih Sudewo ya, itu kan Gerindra ya kalau nggak salah, itu bupati itu. Selamat pagi Bapak. Pak, boleh nggak diceritain bagaimana sih kondisi lalu lintas di wilayah ini yang dirasakan masyarakat sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan gubernur? Oh iya, sebelum dan sesudah ya. Sebelumnya di sini cukup kredit ya, karena kalau jam-jam segini sekitar jam 9 itu memang truk-truk tronton itu sudah numpuk ya di sebelah sini. Sudah terjadi penumpukan. Kemudian setelah tanggal 25 ya kalau tidak salah, Pak Gubernur memberikan surat edaran ya terkait dengan penutupan sementara. Ya alhamdulillah kondisinya sekarang bisa dilihat ya Mbak ya. Jadi kosong ya, ini tentunya jadi harapan masyarakat Parung Panjang seperti ini Mbak. Baik. Bisa kondusif ya kan, anak-anak yang berangkat sekolah bisa aman, ibu-ibu yang ke pasar, bapak-bapak yang mau berangkat kerja juga merasa aman di jalan. Baik. Jadi masyarakat merasakan perubahan yang signifikan gitu ya, Ya, Pak. betul. Nah selanjutnya Pak, apakah Bapak tahu di sini ada perbaikan jalan? Oh iya, perbaikan jalan ya. Iya. Perbaikan jalan sementara sudah dimulai dari Caringin ya kalau tidak salah ya, sudah sampai di seberang rel ke sana. Kemudian sebelumnya yang di sebelah sini belum dimulai ya. Nah makanya dengan perbaikan jalan ini juga
dampaknya kan terjadi kemacetan, terjadi penumpukan di sana. Makanya mungkin Pak Gubernur inisiatifnya salah satunya itu ya ditutup sementara seperti itu ya untuk mengurangi volume kendaraan yang ada. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Pemprov Jawa Barat dan kemudian di Kabupaten Bogor yang tentunya sudah merespon baik ya. Perbaikan jalan tersebut juga yang memang kita harapkan, tapi tentunya itu bukan solusi, itu solusi jangka pendek kalau menurut saya. Solusi yang paling tepat adalah jalan khusus Tambang, yaitu memisahkan ada mobilisasi tronton tersebut berpisah dengan aktivitas warga masyarakat yang ada di sini. Karena kalau tidak dibuatkan jalan khusus Tambang tersebut, tetap akan terjadi konflik horizontal. Panjang ya sampai belum ada jalan itu tetap akan terus seperti ini. Ya kan itu tadi ya, betul ya, berarti Kang Deddy ngasih solusinya ya seperti yang orang ini bilang gitu. Harus ada jalan lain untuk tambang supaya tidak akan terus seperti ini dan jalan bisa awet karena diperbaiki gitu. Dan Kang Deddy juga ternyata memang itu yang dipikirkan oleh beliau, bahwa bikin jalur lain untuk tambang supaya tidak bersinggungan dengan aktivitas masyarakat, anak-anak sekolah, ibu-ibu ke pasar, bapak-bapak atau orang-orang yang kerja, itu tidak akan bersinggungan dengan truk-truk tronton daripada tambang ya. Dan memang itu testimoni ya dari orang yang lewat. Dan kalau kita lihat, saya udah pernah nonton VT dari Parung Panjang yang crowded sama VT Parung Panjang terbaru, itu ya luar biasa, memang ya enak ngelihatnya gitu loh. Iya. Kualitasnya sangat buruk dan itu anggaran dari Dinas PSDA. Iya. Dan saya meminta Bupati untuk melakukan sidak, melihat peristiwa yang terjadi, karena bupatinya itu ngerti teknis kalau ini Bupati Purwakarta itu. Iya. Ngerti urusan adukan. Ya. Bupati sudah di lokasi. Sudah, ini baru nyampe Raja. Siap. Ini kita kan diperintah perpanjangan tangan dari Pak Gubernur. Untuk mengecek karena begitu banyak masyarakat yang komplain. Ya kan? Ya. Nah, ini kata Pak Rahmat Amin, pemasangan seperti ini benar atau tidak? Tidak, Bos. Tidak. Ya. Kenapa, Sob, secara teknis jelaskan? Nah, secara teknis ini kalau misalkan ini konstruksinya pasangan batu muka. Jadi Kang sini. Wakilan masyarakat terus. Ini pasangan batu muka, Om, izin. Nah, ini bukan seperti ini siarannya, Om. Batunya juga nggak seperti ini, acak-acakan ini harus rapi. Isiannya juga nggak boleh tajam. Kemudian dari jenis bahan material terutama pasir, ini kelihatannya campur pasir juga. Harusnya pasir beton ini, bukan pasir pasang, Om. Harusnya pasir beton. Iya, karena adukannya ini adukan kedap air, Om. Harusnya. Iya, ini kan terjunan ini. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, begitu lewat air meluluk. Habis ini. Habis. Jadi Ibu, ya Bapak, Om Jen geus diparentahkeun ku Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Jadi di Purwakarta, di Jawa Barat, termasuk di Purwakarta, temenang aya pagawean anu butut. Temenang aya anu butut. Jadi Pak Gubernur geus marentahkeun ka Om Jen, ya kudu dibongkar deui, kudu dibenerkeun deui. Jadi lamun ieu teu dibongkar, ku Pak Gubernur moal dibayar. Geus ya, tugas Om Jen geus beres yo. Ya itu kan udah koordinasi langsung ngecek. Kang Deddy itu termasuk teliti banget loh. Beliau itu melihat ke fungsi, estetika, sama ya kualitas ya. Jadi beliau itu ngecek itu kayak waktu ngecek sekolahan misalnya. Ini kenapa kandang ayam di sini? Ini kenapa toiletnya rusak seperti ini? Ini kenapa ini? Jadi ini di sini ada sawah, ada ini. Jadi kayak beliau itu ngeliat fungsinya, estetika, kualitas. Kualitasnya harus baik, fungsinya harus berjalan. Ya tadi fungsi termasuk kualitas ya mungkin ya. Ya pokoknya itu fungsinya berjalan, kualitas yang terbaik, sama estetika. Jadi perhatian bener. Kayak kemarin beliau ngecek drainase atau gorong-gorong gitu yang dilihat. Ini kenapa nggak lurus ini? Lihat itu berkelok-kelok, lihat itu ini nggak rapi. Jadi benar-benar dicek secara mendetail gitu. Apa-apa yang dibangun di Jawa Barat gitu. Karena beliau pengennya memang sesuatu itu kalau bisa itu 1 kali, jangan nyampe 2-3 kali gitu loh. Jadi ya keren. Bahkan beliau langsung kayak cari insinyur dari ini, arsitek dari ITB. Itu kita hire aja yang kemarin kita temuin. Ini kita supaya bisa bikin ini sekolahan ini kita tambahin dananya, dialokasikan supaya bisa jadi wah gitu. Keren, mantap, luar biasa. Untuk reviewnya bagaimana Pak? Makannya enak.
ya, sesuai ukuran saya. Suasananya bagus banget. Enak. Sering saya makan yang di Darmagas itu. Iya. Tapi memang tempatnya enak di sini. Iya. Kasih ya. Pak, kita ada setnya kalau ke Darmagas Sunda itu nikmatnya Darmagas Sunda nikmatnya setiap saat. Iya, Darmagas Sunda nikmatnya setiap makan. Setiap makan. Iya kan enak itu kan ketika dimakan. Bukan ketika saat. Kasih. Ih, luar keren lucu sih. Setiap saat ya enggak lah setiap makan. Kalau saya lagi nyetir misalnya atau lagi jalan nggak mungkin enak gitu karena nggak dimakan. Terima kasih banyak Bapak. Dapat tanda tangan, dapat iklan gratis juga.